Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mistisku. Minggu-minggu ini tersiar kabar yang lumayan membuat masyarakat kaget. Ketika seorang politisi dari Partai Demokrasi Perjuangan, Junirmat Girsang, memberi pernyataan bahwa organisasi pemuda Pancasila kerap membuat keributan. Pernyataan Junirmat Girsang tersebut berbuntut aksi demo oleh organisasi pemuda Pancasila yang menuntut Junirmat Girsang minta maaf. Peristiwa demonstrasi tersebut melahirkan kejadian pengeroyokan polisi oleh anggota Ormas Pemuda Pancasila. Pelaku pengeroyokan tersebut kini sudah ditindak oleh pihak kepolisian seperti yang dirilis oleh portal berita CNN. Berbekal pendapat Junirmat Girsang tersebut, kami melakukan penelusuran terkait keberadaan organisasi pemuda Pancasila. Mata kita akhirnya terbuka bahwa teror bisa datang dari mana saja, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Benih teror tertanam dalam organisasi kemasyarakatan memang nyata adanya. Dari penelusuran kami terdapat beberapa video yang membuat kita merinding, sekaligus juga membuat kita tegang. Seperti apa video tersebut? Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Buat teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja. Kirim sejuta mati, dia isi orang terus. Yang penting senjatanya udah ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangunan-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku banget? Oh, dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan, Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme. Karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijakan. Lampunya gempur, banyak wae. Ulaya mediasi. Allah mediasi Allah mediasi. Kan kebangi mah. Mediasi anjing. Oh, mediasi ya mah. Dia ya wae gitu. Jadi jangan pukulin mereka, jangan bacokin mereka, selain bunuh mereka, hilangkan nyawanya. Ya. Kalau berani ganggu keluarga besar PP, apalagi posko. Siap. Kalau ada yang tanya siapapun yang membunuhnya, pulang ke rumah, duduk manis sama keluarganya, saya akan urusan dengan Polda. Saya akan bertanggung jawab kata saya. Siap. Gak ada kata lain, gak usah dikoordinasi, gak usah dinegosiasi, bunuh. Ketika mereka berani ganggu keluarga besar, mereka berani ganggu posko pemuda Pancasila. Menurut penelusuran kami, organisasi pemuda Pancasila pantas memiliki kemampuan mengintimidasi yang luar biasa. Karena di dalamnya terdapat anggota kepengurusan yang menjadi pejabat di negeri ini. Siapakah mereka? 1. Arif Rahman. Arif Rahman saat ini diketahui bekerja sebagai staf khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam kepengurusan pemuda Pancasila, ia tercatat menduduki jabatan
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional periode 2019 sampai 2024. 2. Agung Laksono, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Agung Laksono juga tercatat dalam struktur organisasi MPN Pemuda Pancasila. Di organisasi loreng-oranye hitam itu, Agung menjabat sebagai Ketua MPO Pemuda Pancasila. Seperti diketahui, Agung saat ini menjabat sebagai anggota Watimpres periode 2019 sampai 2024. Ia juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengurus Partai Golkar. 3. Yoris TH Raweyai. Nama anggota DPD RI dari Papua, Yoris TH Raweyai, juga masuk dalam daftar pejabat yang menjadi pengurus di Pemuda Pancasila. Yoris diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila. 4. Riza Patria. Sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga masuk dalam daftar pejabat yang menjadi anggota MPO Pemuda Pancasila. Selain sebagai Wagub DKI, Riza saat ini juga menjabat Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. 5. Lanyala Mahmud Mataliti. Menjabat sebagai Ketua DPD RI, Lanyala Mahmud Mataliti ternyata juga mempunyai posisi penting di Pemuda Pancasila. Ia terdaftar sebagai anggota Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur periode 2017 sampai 2022. 6. Cahyo Kumolo. Nama selanjutnya yang masuk daftar pejabat yang aktif di Pemuda Pancasila adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahya Kumolo. Ia tercatat sebagai anggota MPO Pemuda Pancasila. Sebelum menjadi Menpan RB, Cahya Kumolo sempat juga menjadi Menteri Dalam Negeri. Ia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 7. Bambang Susatyo. Politisi Golkar Bambang Susatyo atau Bamsud saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI periode 2021 sampai 2024 dan Dewan Pembina e-Sport Indonesia. Di Pemuda Pancasila, Bamsud menjabat sebagai Wakil Ketua Umum satu organisasi masa bakti 2019 sampai 2024. 8. Zainuddin Amali. Zainuddin Amali merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi atau MPU Pemuda Pancasila di pemerintahan. Zainuddin kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia juga tercatat sebagai politisi Partai Golkar. Terima kasih sudah menyaksikan konten Bisnisku. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.